Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Panglima Bantaraji terlihat tergesa-gesa saat menuju rumah Adipati Rakonda. Ada apa gerangan? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Siapa yang telah melakukan itu? Tanya Adipati Rakonda setengah berbisik. Kau pasti akan lebih terkejut kalau mendengarnya. Katakan, siapa? Desak Adipati Rakonda tidak sabar. Putra Dewa Pedang. Sekarang dia memakai nama julukan Pendekar Pulau Neraka. Adipati Rakonda tidak bisa lagi berkata-kata. Mulutnya ternganga lebar dan kedua bola matanya berputar-putar. Sedangkan raut wajahnya berubah kemerahan dan sebentar kemudian pucat pasi. Dia seperti tidak percaya dengan pendengarannya sendiri. Rasanya mustahil kalau Bayu masih hidup. Apalagi sampai muncul lagi dengan nama julukan Pendekar Pulau Neraka. Waktu itu dia menyaksikan sendiri bagaimana Badar, murid utama Padepokan Teratai Putih, membawa lari seorang bayi yang berumur beberapa hari menuju Pulau Neraka. Sebuah pulau yang sangat ditakuti dan tak ada seorang pun yang mau menginjakkan kakinya ke sana. Dan sampai sekarang belum pernah ada seorang pun yang bisa keluar dengan selamat kalau sudah masuk ke sana. Untuk lebih jelasnya, silakan menonton playlist serial Pendekar Pulau Neraka dalam episode perdananya yang berjudul Geger Rimba Selatan. Mustahil. Adipati Rakonda menggeleng-gelengkan kepalanya tidak percaya. Kau akan percaya kalau sudah melihatnya, adik Rakonda, kata Panglima Bantaraji. Adipati Rakonda jadi terdiam lagi. Ku yakin sekarang Pendekar Pulau Neraka sedang mencari orang-orang yang waktu itu mendukung Rengganis untuk menghancurkan Padepokan Teratai Putih. Lanjut Panglima Bantaraji. Sejenak Adipati Rakonda mengangkat kepalanya. Dia menatap tajam pada laki-laki gagah yang duduk di sampingnya itu. Kini otaknya tiba-tiba jadi buntu, tidak mampu lagi untuk dipakai berpikir. Berita yang dibawa oleh Panglima Bantaraji benar-benar mengejutkannya, bahkan seperti berita datangnya kiamat. Kabar yang dibawa oleh Panglima Bantaraji sudah jelas, dan dia bisa menebak bahwa Rengganis tewas di tangan seorang pemuda yang mengaku bernama Pendekar Pulau Neraka itu. Beberapa saat kemudian, Adipati Rakonda bangkit dari duduknya dan berjalan mondar-mandir dengan kening berkerut dalam. Sementara Panglima Bantaraji tetap duduk sambil memperhatikan. Sejak mendapat berita dari kakaknya, Panglima Bantaraji, Adipati Rakonda selalu tampak gelisah. Dia jadi lebih senang menyendiri dan melamun. Hanya kalau malam hari saja dia pergi ke kaki gunung Panjaran untuk memperdalam ilmu olah kanuraganya. Seperti malam ini, dia tampak sudah berada di sekitar kaki gunung itu. Malam yang sunyi, sepi, tiba-tiba pecah oleh suara ledakan dan gemuruh bebatuan yang hancur berkeping-keping. Tampak Adipati Rakonda berdiri tegak dengan kedua telapak tangan masih terbuka dan menjulur ke depan. Sedangkan matanya dengan tajam menatap reruntuhan batu yang berada di sekitar 10 depa di depannya. Kepulan debu masih membayang di udara, sedangkan pecahan-pecahan batu juga masih berhamburan turun bagai hujan. Bagus. Tiba-tiba
terdengar suara diiringi tepuk tangan. Adipati Rakonda langsung berbalik. Betapa terkejutnya dia ketika melihat Panglima Bantaraji tiba-tiba sudah berada di belakangnya. Panglima kerajaan Banyu Biru itu kemudian melangkah perlahan-lahan menghampirinya. Tampak bibirnya yang tipis dengan kumis tebal di atasnya menyembunyikan senyuman cerah. Jurus tapa saktimu benar-benar luar biasa, puji Panglima Bantaraji sambil geleng-geleng kepala perlahan. Jangan memperlelahku Kakang, rungut Adipati Rakonda. Aku yakin dengan jurus itu kau akan mampu menandingi pendekar Pulau Neraka. Aku justru merasa sebaliknya Kakang. Jurus tapa saktiku memang seimbang dengan jurus kipas mautnya Rengganis. Tapi aku baru bisa menguasainya di bawah jurus kipas maut. Rasanya aku belum mampu Kakang. Nada suara Adipati Rakonda terdengar mengeluh. Jangan berkecil hati dulu adik Rakonda. Meskipun aku tahu bahwa kau salah, tapi aku tidak akan tinggal diam begitu saja. Aku sudah mengirim utusan ke kerajaan yang meminta prajurit-prajurit pilihanku untuk datang ke sini. Untuk apa? Kakang hanya membuang-buang waktu dan nyawa sia-sia. Adipati Rakonda menyesalkan. Jangan berpikir yang bukan-bukan dulu adik Rakonda. Aku melakukan semua itu hanya untuk sekedar berjaga-jaga. Aku dengar sudah beberapa tokoh sakti yang dulu ikut menghancurkan Padepokan Teratai Putih tewas di tangannya. Tindakan pendekar itu kejam dan tidak kenal ampun. Siapa saja yang mencoba menghalangi maksudnya tidak diberi kesempatan hidup lagi. Aku harap kau bisa mengerti, adik Rakonda. Aku hanya menjaga kemungkinan kalau dia akan berbuat kejam. Bagaimanapun juga, keselamatan Kadipaten Jati Anom adalah tanggung jawabku juga. Panglima Bantaraji mencoba menjelaskan. Terima kasih Kakang, ucap Adipati Rakonda terharu. Hanya satu pesanku, adik Rakonda, lanjut Panglima Bantaraji. Adipati Rakonda menatap lurus ingin tahu. Kau harus hati-hati terhadap senjatanya. Maksudmu Kakang? Senjata pendekar Pulau Neraka berbentuk cakram persegi 6. Senjata itu dapat melayang seperti memiliki mata, dan sampai saat ini belum ada satu senjata pun yang mampu menandinginya. Bahkan tongkat sakti Jantara pun sudah dibabat puntung. Kakang, apakah Kakang Jantara juga ikut tewas? Adipati Rakonda terkejut. Benar. Bagaimana Kakang bisa tahu semuanya? Tanya Adipati Rakonda seperti menyelidik. Aku mengikuti semua kejadian dengan sembunyi-sembunyi, dan aku melihat semua kejadian yang dilakukan oleh pendekar Pulau Neraka itu. Aku sendiri tidak tahu apakah pendekar itu mengetahui kehadiranku atau tidak. Yang jelas, aku selalu menguntit kemana pendekar itu pergi untuk mencari orang-orang yang telah bersekutu menghancurkan Padepokan Teratai Putih. Kembali Panglima Bantaraji menjelaskan. Sekarang, Kakang tiba-tiba berada di sini. Apakah pendekar Pulau Neraka itu juga ada di sekitar sini? Tebak Adipati Rakonda mulai bisa mengerti. Entahlah, dia sudah sampai atau belum. Tapi yang jelas, arah perjalanannya menuju Kadipaten Jati Anom ini. Kembali Adipati Rakonda terdiam. Malam sudah terlalu larut. Sebaiknya sekarang kau pulang saja. Dan aku akan terus berusaha menjauhkan pendekar itu dari Kadipaten Jati Anom, kata Panglima Bantaraji. Apa yang akan kau lakukan Kakang? Tanya Adipati Rakonda. Panglima Bantaraji hanya tersenyum. Kemudian langkahnya terayun. Sedangkan Adipati Rakonda juga ikut melangkah di belakang laki-laki setengah baya yang masih kelihatan gagah itu. Mereka terus berjalan tanpa banyak bicara lagi. Sementara malam terus merayap semakin larut, dan angin malam yang dingin menebarkan titik-titik embun menambah suasana semakin sunyi dan dingin. Pagi ini, awan hitam tampak menggantung dan berarak di angkasa, sementara cahaya matahari seperti tak sanggup
untuk menembus kepekatan awan yang menyelimuti seluruh langit di atas Kadipaten Jatianom. Benarkah Bayu Hanggara alias Pendekat Pulau Neraka telah sampai di Kadipaten Jatianom? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.